Baik, saya akan mulai untuk pilar satunya, tapi mohon izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Revaldo Santosa dengan NIM 2300400023. Di video ini saya akan menjelaskan pilar pertama dari tugas kami, yaitu Network Discovery dan Audit Kerentanan sebagai bagian dari investigasi Blue Team terhadap dugaan insiden keamanan pada infrastruktur server perusahaan e-commerce di studi kasus ini. Untuk environment pengujian, saya menggunakan dua mesin virtual. Yang pertama adalah Kali Linux sebagai attacker machine yang sudah terpasang tools seperti Nmap dan Wireshark untuk keperluan audit. Kemudian saya menggunakan Metasploitable 2, yaitu mesin target yang memang sengaja dirancang dengan berbagai celah keamanan untuk keperluan pembelajaran dan simulasi penetration testing. Kedua mesin ini saya hubungkan dalam satu jaringan host-only adapter, sehingga terisolasi dari jaringan luar dengan IP address masing-masing kalau kali ada di 192.168.56.102, kemudian Metasploitable ada di 192.168.56.101. Saya akan mulai. Yang pertama adalah stealth scene scan. Langkah pertama ini adalah melakukan stealth scene scan. Ini dari hasilnya, ya ini hasilnya. Di hasil ini ditemukan beberapa port dalam kondisi open seperti port 21 untuk FTP, port 22 untuk SSH, port 23 untuk Telnet, sehingga port 3306 untuk MySQL. Kemudian, nah ini. Kemudian kita ada di OS detection. Saya menggunakan command-nya adalah sudo nmap -0 dengan IP dari Metasploitable-nya. Ini melakukan fingerprinting terhadap stack TCP IP milik target untuk menebak sistem operasi yang digunakan. Hasil scan menunjukkan target menjalankan sistem operasi berbasis Linux kernel 2.6 dengan jarak jaringan atau network distance sebesar satu hop dari attacker machine yang wajar karena keduanya berada dalam satu segmen jaringan lokal. Kemudian next saya akan tunjukkan bagian dari service version detection-nya menggunakan sudo nmap -sv dengan IP milik Metasploitable. Hasil ini ditemukan beberapa layanan dengan versi yang sudah sangat usang, berpotensi rentan di antara VSF TPD versi 2.3.4 pada port FTP. Habis itu ada OpenSSH versi 4.7 PI Debian 8 Ubuntu 1. Habis itu saya akan melanjutkan dengan full port scan-nya. Pada full port scan-nya saya menggunakan command-nya sudo nmap -pmin dengan IP dari Metasploitable. Scan ini memakan waktu lebih banyak dari scan default yang hanya mencakup 1000 port teratas, namun hasilnya lebih komprehensif. Ditemukan beberapa port tambahan di luar port umum seperti port 3632 untuk DISTCC, serta beberapa port tinggi lainnya yang tidak terdeteksi pada scan sebelumnya. Kemudian saya akan lanjut ke NSE Vulners, pemetaan CVE-nya. Ini data terakhir yang paling krusial dari semua proses ini. Script ini digunakan untuk mencocokkan versi layanan yang terdeteksi dengan database kerentanan publik secara online dan mengembalikan daftar CVE atau Common Vulnerabilities dan Exposures yang relevan beserta skor CVSS-nya. Temukan paling kritikal hasil ini adalah port 21 layanan VSFTPD 2.3.4 yang teridentifikasi memiliki CVE 2011 2523
dengan skor CVSS sebesar 10.0. Ini ada start angkanya, yang artinya ini adalah skor tertinggi yang menandakan tingkat keparahan kritikal. Jadi kerentanan ini merupakan backdoor yang sengaja disisipkan pada source code VSFTPD versi tersebut, yang jika dieksploitasi memungkinkan penyerangan mendapat akses command execution tanpa autentikasi. Selain itu, pada port 22, ini saya tunjukkan port 22-nya. Untuk port 22, layanan OpenSSH 4.7p1 juga teridentifikasi memiliki kerentanan CVE 2023-38408 dengan skor CVSS 9.8 yang juga termasuk kategori kritikal. Ini semua hasilnya dari seluruh scan-nya. Di sini ada yang tidak terlalu kritikal, ada yang 5.5, ada yang 4, ada yang 3. Ya, dari itu sekian dari saya. Untuk pilar satunya, saya akan lanjutkan ke teman saya yang akan melanjutkan pilar selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Kades Maradana sebagai bagian dari Blue Team. Di sini akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan proses investigasi traffic jaringan dan deteksi anomali dengan deep packet inspection. Hal pertama yang kita siapkan adalah file VCIP-nya, dan jika belum memiliki file VCIP, kita bisa download melalui website resmi dari Wireshark yang menyediakan sampel captures. Dan di website ini kita bisa menggunakan shortcut Ctrl F untuk mencari keyword dari file yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan file telnet.ro.cip sebagai file yang akan diinvestigasi pada Wireshark. Balik ke Wireshark, jika kita sudah membuka filenya, maka kita akan bisa melihat trafik komunikasi antara IP penyerang dan IP server. Untuk mempermudah proses investigasi, kita bisa menggunakan filter port spesifik dengan mengetikkan TCP port 23. Kemudian untuk merekonstruksi percakapannya secara utuh, kita bisa menggunakan TCP stream dengan klik kanan, klik follow, dan TCP stream. Kemudian kita akan ditampilkan seluruh aktivitas yang terjadi, baik dari IP penyerang maupun IP server. Penyerang ditandai dengan atau dilabeli dengan warna merah pada teks, sedangkan server dilabeli dengan warna biru. Kita juga bisa menggunakan filternya untuk menentukan aktivitas yang ditampilkan baik dari IP penyerang saja atau server saja atau keseluruhannya. Jika berwarna biru berarti IP tersebut merupakan IP dari server. Bisa kita lihat juga aktivitas yang terjadi di mana server memproses ping ke yahoo.com. Lalu juga kita berpindah ke IP berikutnya. Di sini IP-nya menampilkan aktivitas yang dilabel dengan warna, berarti IP-nya adalah IP penyerang. Hal terakhir yang masih perlu kita lakukan dan tidak kalah penting adalah melakukan hashing untuk menjaga integritas dari file yang kita investigasi. Kita bisa menggunakan perintah berikut di PowerShell untuk mendapatkan kode hashnya yang akan menjaga integritas datanya supaya tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke VM Kali Linux untuk implementasi IDS menggunakan Snort. Pertama kita perlu cek dulu apakah Snort sudah terinstall atau belum. Jika belum, kita bisa install menggunakan perintah sudo apt install Snort. Nah, saya sudah install, jadi nggak perlu jalan perintahnya lagi. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat rules-nya menggunakan editor nano.
Rules yang saya buat ini berfungsi untuk mendeteksi secara otomatis jika ada trafik TCP yang mencurigakan dari IP penyerang yang menuju ke port Cloudnet server. Jika rulesnya sudah disimpan, kita sekarang bisa coba jalankan dengan perintahnya seperti yang terlihat pada gambar, yang terlihat pada screen. Kita akan menemui beberapa error ketika baru pertama kali mengkonfigurasi rules-nya. Hal yang perlu kita lakukan adalah menghapus semua elemen yang ada tanda pagar di depannya. Dan sekarang kita coba jalankan sekali lagi. Nah, di sini kita bisa lihat Snort langsung sukses menjaring aktivitas berbahaya tersebut dan mencetak log alert secara real time di terminal dengan pesan mencurigakan deteksi akses telnet dari attacker. Selanjutnya log ini akan kita screenshot sebagai bukti implementasi PDS. Oke, sekarang kita masuk ke poin terakhir, analisis log keamanan jaringan. Karena environment repository OS terbaru mengalami dependency error saat kita menggunakan atau instalasi Zeek dan Argus, kita berpindah menggunakan tools bawaan dari Linux yaitu Tsark. Tsark ini versi CLI atau command line dari Wireshark yang cukup powerful. Dan kita akan menjalankan perintah Tsark untuk mengekstrak file .php menjadi file log terstruktur bernama count.log. Nah, saat kita cek isi filenya menggunakan perintah head min n20 conlog, terminal akan langsung menampilkan tabel data yang rapi dan isinya mencakup pola trafik umum secara presisi mulai dari timestamp, IP penyerang, IP tujuan server hingga port telnet yang ditargetkan.